Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى يا رب العالمين. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu hal yang pertama kita ingat tentang karunia-karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Maka hal pertama yang kita ingat adalah kewajiban kita untuk selalu bersyukur atas karunia-karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan. Dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak terbatas pada ucapan ataupun perbuatan. Karena yang disebutkan oleh para ulama, hakikat bersyukur itu adalah menggunakan karunia-karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan keinginannya. Menggunakan karunia-karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan keinginannya. Apabila kita diberikan karunia untuk mampu berjalan, lalu kita gunakan untuk berjalan ke rumah Allah, maka itu bentuk syukur. Apabila kita memiliki dan kemampuan untuk berbicara, untuk mengucapkan hal-hal yang baik, lalu kita menggunakannya untuk berzikir, maka itu bentuk dari bersyukur. Oleh karenanya bersyukur tidak dibatasi dengan ucapan Alhamdulillah. Tapi bersyukur adalah menggunakan karunia-karunia Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itulah bersyukur. Menggunakan karunia-karunia Allah sesuai dengan keinginan Allah. Sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan larangannya. Dan disinilah seorang itu telah dianggap bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal yang lain, tidak lupa pada kesempatan yang barakah di pagi hari ini, selalu kita ingat orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, terutama dalam keislaman dan keimanan, adalah Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Maka semoga salawat serta salam selalu tercurahkan dan kita ingat dalam setiap menyebutkan namanya, agar kita kelak di akhirat menjadi orang yang berbahagia dengan syafaatnya. Hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang terlahir dan tercipta di dunia ini, maka ia tidak hanya tercipta dengan fisiknya dan jiwanya, melainkan ia tercipta dengan karakter, kepribadian, dan rasa yang dimilikinya. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum ila akhir ayat. Seorang manusia tidak tercipta dengan fisiknya, tidak tercipta dengan ruhnya semata, tapi dalam dirinya ada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tanamkan dari kecondongan, dari kecintaan, dari ketertarikan, dan ini bagian dari tabiat manusia yang tidak dipisahkan, layaknya tidak bisa dipisahkan antara ruh dan jasadnya dalam kesehariannya. Oleh karenanya menjadi tabiat manusia memiliki kecondongan. Laki-laki memiliki kecondongan kepada perempuan, perempuan memiliki kecondongan pada laki-laki. Manusia memiliki kecondongan kepada harta, manusia memiliki kecondongan kepada hal-hal yang dimilikinya, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Oleh karenanya Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam mengatakan dengan ungkapan yang jujur, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Aku diberi rasa cinta dari dunia kalian itu. Dua hal. Yang pertama adalah parfum atau minyak wangi, dan yang kedua adalah wanita. Ya, oleh karenanya kecondongan, ketertarikan, mencintai hal-hal yang itu sudah menjadi tabiat manusia pada dasarnya tidaklah sesuatu yang tercela. Seorang ayah mencintai anaknya, seorang kakek mencintai cucunya, seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, dan sebaliknya. Begitu juga berkaitan dengan hartanya. Ia mencintai rumahnya, mencintai tanah airnya, mencintai kendaraan yang dimilikinya, penghasilan setiap bulan yang didapatkannya, jabatan, kedudukan. Ini semua adalah bagian dari tabiat manusia yang pada dasarnya tidak tercela. Ini perlu kita garis bawahi, pada dasarnya tidak tercela. Apakah mencintai dunia itu tercela? Jawabannya pada dasarnya tidak tercela. Dan itu bagian dari tabiat manusia. Mencintai dari penghasilannya, dia dapat uang sekian, sangat suka ketika pendapatannya bertambah, dan tidak suka ketika pendapatannya berkurang. Itu semua bukanlah sesuatu yang tercela. Kapan mencintai sesuatu atau membenci sesuatu itu menjadi tercela? Ketika kemudian mencintai itu ataupun membenci itu sudah melampaui batasnya, sudah tidak lagi secara normal dan tabiatnya, sudah tidak lagi selaras dengan perintah Allah ataupun larangannya. Disinilah ia melakukan sesuatu yang tercela. Disinilah ia melakukan sesuatu yang tercela. Ketika dunianya membuatnya ia lalai kepada Allah, disinilah ia tercela. Ketika keluarganya, hartanya membuatnya lalai dari Allah, disinilah ia tercela. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah terlalaikan diri kalian, karena la tulhikum amwalu wala auladukum, karena harta kalian ataupun anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan orang yang melakukan itu, terjebak dalam hal itu, maka ia orang yang merugi, orang yang sengsara. Oleh karenanya mencintai apa yang menjadi bagian tabiat manusia tidaklah tercela, tapi tercela ketika sudah melampaui batasnya.
Kapan melampaui batasnya? Melampaui batas ketika tidak lagi selaras, tidak lagi sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, tidak lagi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Disinilah baru tercela. Oleh karenanya, puncak dari kecondongan kepada hal-hal yang Allah Azza wa Jalla tanamkan pada diri kita adalah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adalah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ketika orang-orang kafir mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah layaknya mencintai Allah, inilah menyekutukan Allah. Ya. Inilah menyekutukan Allah. Ketika orang-orang kafir, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah sebutkan, ya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka ini orang-orang kafir mencintai Tuhan-Tuhan mereka layaknya mereka mencintai Allah. Di sini menjadi masalah. Ketika mencintai selain Allah layaknya mencintai Allah, di sini menjadi masalah. Oleh karenanya puncak dari melampaui batas dalam mencintai itu adalah menyekutukan Allah. Puncak dari mencintai selain Allah yang melampaui batas adalah menyekutukan Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman tentang orang-orang kafir bahwa mereka yuhibbunahum kahubbillah. Mereka ini mencintai Tuhan-Tuhan mereka, mereka yang sembah, layaknya mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Naam, mereka mencintai Allah. Tapi mereka juga mencintai selain Allah layaknya mencintai Allah. Itulah artinya persekutuan, menyekutukan Allah. Itulah asyirku billah. Jadi tidak murni mencintai selain Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah? Di sini lebih parah tentunya. Atau bahkan tidak ada sama sekali kecintaannya kepada Allah dan justru mencintai selain Allah. Ini lebih parah lagi tentunya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan ada 5 yang merusak hati. Ya, ada 5 yang merusak hati. Di antara 5 yang merusak hati ini, ya, beliau menyebutkan di antara yang 5 adalah at-ta'alluqu bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Bergantung kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kitabnya Madarijus Salikin, ya, fi Manazilis Sairin, bisa dilihat bahwa beliau di sana menyebutkan ada 5 mufsidatil qalb. Mufsidatil qalb artinya hal-hal yang merusak hati. Satu di antara 5 ini kata beliau, ya, beliau menyebutkan sebagai al-mufsid ats-tsalits, perusak atau hal yang merusak yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-mufsidu ats-tsalits min mufsidatil qalb at-ta'alluq bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Hal yang merusak hati yang ketiga, karena beliau menyebutkan 5, yaitu apa? At-ta'alluq bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Bergantung kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kata beliau, wa hadza a'dhamu mufsidatihi 'alal itlaq. Dan ini adalah hal yang paling merusak hati secara itlaq, secara mutlak. Tidak lagi sebanding yang lainnya. Memang ada 5, tapi yang paling merusak hati adalah at-ta'alluq bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Yang paling merusak hati adalah kebergantungan, bergantung kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya beliau menyebutkan berikutnya dalam beberapa kalimat berikutnya, wabil jumlah fa asasus syirki wa qa'idatuhu allati bunya 'alaiha at-ta'alluq bi ghairillah. Secara global kata beliau, pondasi dan kaidah kesyirikan itu dibangun di atas kebergantungan kepada selain Allah. Ya. Maka ini puncak dari kebergantungan kepada selain Allah adalah menyekutukan Allah. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim di sini,
Fa asasus syirki wa qa'idatuhu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Pondasi, kaidah, ya, dasaran dari kesyirikan itu adalah kebergantungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ya, kebergantungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Beberapa kalimat yang sebelumnya beliau mengatakan fa innahu idza ta'allaqa bi ghairillah wakalahu Allah ila ma ta'allaqa bihi wa khadhalahu min jihat ma ta'allaqa bihi. Karena sesungguhnya orang yang bergantung kepada selain Allah tabaraka wa taala, Allah akan pasrahkan kepada sesuatu yang bergantung padanya. Lalu kemudian sesuatu yang bergantung padanya ini Allah abaikan dan biarkan sehingga ia juga tidak bisa memenuhi, ia juga tidak mampu mengabulkan apa yang diinginkan dari orang yang bergantung tadi padanya. Maka ini asasul khudlan, ya, menjadi pokok dari orang yang tersesat, tercela ketika ia at-ta'alluqu bi ghairillah. Tentu bergantung kepada selain Allah ini tidak langsung pada kesyirikan. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ya. Tidak langsung pada puncaknya. Tapi kita mengetahui bahwa kebergantungan kepada selain Allah itu pintunya adalah pintu mencintai. Oleh karenanya kita harus membedakan antara mencintai sesuatu dan bergantung pada sesuatu. Kalau sudah seseorang bergantung pada sesuatu selain Allah tabaraka wa taala, itu maka sesuatu yang tercela. Mengapa demikian? Karena itu bukanlah hanya sebatas mencintai. Orang yang sudah bergantung dengan hartanya, orang yang sudah bergantung dengan keluarganya, orang yang sudah bergantung dengan rumahnya, orang yang sudah bergantung dengan kendaraannya, hal-hal yang dimilikinya, kedudukannya, ini semua menjadi sesuatu yang tercela. Dan tadi pada akhirnya puncaknya adalah menyekutukan Allah. Walaupun kebergantungan kepada selain Allah ini, memiliki tingkatan yang beragam. Tidak selalu langsung dalam kesyirikan. Ada sesuatu yang haram. Ketika mencintai itu membutakan seseorang dari perintah Allah dan larangannya, bisa terjatuh dalam sesuatu yang haram. Atau ketika mencintai yang diartikan bergantung kepada selain Allah itu membuatnya seseorang ini meninggalkan hal-hal yang disunnahkan Nabi atau melakukan hal yang dimakruhkan, ya tentu nanti bukan perkara yang haram tapi terjatuh dalam perkara yang makruh. Oleh karenanya bergantung kepada selain Allah ini memiliki tingkatan yang beragam, tapi puncaknya adalah kesyirikan. Ya, puncaknya adalah kesyirikan. Kebergantungan kepada selain Allah, selain ujian keimanan dan tauhid, ya, maka sesungguhnya kebergantungan kepada selain Allah tabaraka wa taala juga ujian terhadap al-iman bil qada'i wal qadar, keimanan terhadap ketentuan dan ketetapan Allah. Karena orang yang kurang imannya terhadap ketentuan dan ketetapan Allah, maka ia sangat khawatir dengan sesuatu yang dicintainya akan terjadi padanya sesuatu yang tidak diinginkannya. Padahal segalanya telah Allah tetapkan. Allah yang handaki, Allah yang tetapkan, Allah yang tuliskan, Allah yang ciptakan. Ketika Allah sudah lakukan itu semua, maka kita sebagai manusia tidak akan memiliki kemampuan apapun untuk menolaknya atau menghentikannya atau mengubahnya. Disinilah kemudian kita harus menyadari qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa kami kecuali itu adalah perkara yang Allah telah tuliskan. Oleh karenanya orang yang memiliki kebergantungan pada sesuatu, maka ujiannya justru pada sesuatu tersebut. Orang yang sangat cinta dengan hartanya, maka ujiannya pada hartanya.
Orang yang sangat cinta dengan kedudukannya, jabatannya, maka ujiannya pada kedudukan dan jabatannya. Orang yang sangat cinta dengan keluarganya, maka ujiannya adalah dengan keluarganya, dan seterusnya. Ketika mencintai itu melampaui batas dan berubah dari rasa cinta menjadi rasa kebergantungan, maka disebutkan oleh sebagian bahwa semakin rasa cinta itu menguat dan berubah menjadi rasa kebergantungan, maka sesungguhnya semakin cepat pula kecintaan itu akan berubah menjadi permusuhan. Semakin rasa cinta itu menguat dan berubah menjadi rasa kebergantungan, maka semakin cepat pula rasa cinta itu berubah menjadi permusuhan. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang tidak hanya sebatas mencintai, tapi bergantung pada sesuatu, lalu ternyata sesuatu ini Allah tetapkan, Allah takdirkan hilang darinya. Kita menyaksikan bagaimana orang itu bergantung. Namanya orang bergantung, ya bergantung atau bersandar, sehingga ketika sesuatu yang ia gantungi ini tidak ada, maka dia akan terjatuh. Maka dia akan terjatuh. Ketika dia terjatuh, dia akan merasakan rasa sakit. Ketika dia merasakan rasa sakit, dia akan mencari apa sebab yang membuatnya dia sakit. Ternyata sebab yang membuatnya rasa sakit adalah sesuatu yang tadi digantunginya. Oleh karenanya dari rasa cinta itu berubah menjadi rasa benci. Kenapa? Karena ternyata sesuatu yang digantunginya tadi itu membuatnya sakit. Oleh karenanya kita harus mewaspadai sebagai manusia, ya, agar kebergantungan kita sebagai hamba hanya kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam mengatakan, man kanatid dunya hammuh, siapa yang menjadikan dunia itu adalah seluruh kegelisahannya, pikirannya, ini menunjukkan dia sudah kebergantungan dengan dunia, sudah sangat tergantung dengan dunia. Karena seluruh pikirannya, ada tidak adanya, semuanya yang berkaitan dengan dunia. Oleh karenanya begitunya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, farraqallahu syamlah, Allah Tabaraka wa Ta'ala cerai beraikan urusannya. Makanya tadi, ya, ujian orang yang bergantung pada sesuatu itu terjadi atau ada pada sesuatu tersebut. Ujian seorang yang sangat mencintai anaknya dan bergantung pada anaknya, maka ujiannya pada anaknya. Ingat kisahnya Nabiullah Yaqub alaihissalam. Ketika ia sangat mencintai Yusuf, ketika sangat mencintai Yusuf ketimbang seluruh putra-putranya yang lain, yang diungkapkan oleh putra-putranya yang lain, la Yusuf ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami, padahal kami jumlahnya banyak. Bayangkan apa yang terjadi, ya, ada di antara kita yang mungkin kehilangan anaknya sampai membuatnya ia buta. Yaqub alaihissalam itu yang terjadi padanya. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikannya suatu pelajaran, pendidikan, yaitu apa? Allah pisahkan antara perkara yang ia sangat cintainya, ya, dan terungkaplah atau terucaplah kemudian kalimat-kalimat yang menunjukkan ia kembali kepada Allah dan hanya bergantung kepadanya. Apa kata Yaqub? Setelah rasa susah terpisahnya dengan anak yang sangat dicintainya yaitu Yusuf, apa kata Yaqub? Qala innama ashku wathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kegundahanku, kesedihanku, kegelisahanku kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan.
Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kepada Yakub untuk terus bergantung kepadanya dan tidak berlebihan dalam mencintai anaknya Yusuf alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Oleh karenanya Sayyidina Rasulullah alaihi afdalus salati wa atammus salam, dari semenjak kecil Allah Tabaraka wa Ta'ala putus rasa kebergantungan dari orang-orang di sekitarnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala putus kebergantungan dengan ayahnya karena ayahnya sudah wafat sebelum ia dilahirkan. Allah putus rasa kebergantungan dengan ibunya karena beberapa saat ia terlahir di dunia, ia dibawa oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan di kampung halamannya Halimah Sa'diyah. Setelah usia 4 tahun dikembalikan kepada ibunya, di saat dekat-dekat dengan ibunya, ternyata ibunya tidak berlangsung lama. Di usia beliau 6 tahun ibunya wafat. Lalu berpindah kepada kakeknya, dan kita tahu bagaimana kecintaan kakek kepada cucu yang dicintainya. Tapi tidak bertahan lama, hanya 2 tahun. Usia beliau 8 tahun, kemudian kakeknya meninggal. Lalu kemudian ia diasuh dan dibesarkan oleh sang paman. Ini semua adalah muqaddimat, pendahuluan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dahulukan untuk mendidik nabinya agar ia tidak bergantung kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan anak-anak yang mereka tumbuh dalam kasih sayang kedua orang tua dan perhatiannya. Seringkali rasa sayang dan perhatian kedua orang tua mengalihkan dari seorang anak yang hanya sebatas mencintai dan menghormati kepada kedua orang tuanya. Lebih daripada itu, yang berujung pada bergantung kepada kedua orang tuanya, yang akhirnya sangat susah untuk dipisahkan. Oleh karenanya, pendidikan hari ini, tawaran yang paling istimewa bagi orang tua hari ini adalah apa? Bagaimana cara memutus kebergantungan anak dan membangun kemandirian anak dengan cara dipondokkan. Itu menjadi solusi hari ini. Mengapa? Karena memang tidak ada cara lain. Kalau ia dibiarkan di rumah, maka dia tidak akan pernah mandiri. Ia akan sangat bergantung kepada kedua orang tuanya. Karena orang hari ini lebih memilih pondok pesantren untuk memisahkan. Tapi ternyata, dan ini melalui pengalaman saya sebagai pengasuh di pondok pesantren, ternyata ujian anak tidak lebih berat daripada ujian orang tua. Orang tua yang bergantung kepada anaknya itu lebih banyak daripada anak yang bergantung kepada orang tuanya. Nah, siapapun yang menjadi pengasuh pondok pesantren akan mengalami itu di awal kedatangan santri baru. Di awal kedatangan santri baru, biasanya kita akan menjumpai anak yang nangis, anak yang murung, anak yang berpikir macam-macam. Tapi itu hanya akan berlalu 1 pekan, 2 pekan, selesai. Bagaimana dengan kondisi orang tua? Kondisi orang tua tidak demikian. Dalam setiap saatnya masih terus tergambar bagaimana anak saya kondisinya. Tidak hanya 1 pekan, 1 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika diberi peraturan misalkan, selama 1 bulan atau 2 bulan pertama tidak boleh menjenguk. Itu setiap saatnya, setiap kalinya ada kesempatan untuk bertanya, selalu bertanya, bagaimana dengan kondisi anaknya? Padahal anaknya biasa-biasa aja. Dan subhanallah, terkadang ini yang di luar ukuran manusia. Ketika kedua orang tua selalu memikirkan tentang kondisi anak, di mana anaknya sudah mulai tenang, damai, benar-benar enjoy, benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tapi tiba-tiba di saat itu anak berubah lagi. Ternyata problemnya bukan pada anaknya, tapi rasa yang kuat yang dimiliki orang tua berdampak kepada anaknya yang berada di pondok pesantren. Nah,
Oleh karenanya kita kembali lagi kepada at-ta'alluq bi ghairillah, kebergantungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ruang terbesar kebergantungan kepada selain Allah tabaraka wa taala adalah hal-hal yang paling kita cintai. Apa sih hal-hal yang paling kita cintai di dunia ini? Keluarga, jelas. Ya, itu pertama. Oleh karenanya keluarga, entah itu kedua orang tua, entah itu putra dan putri kita, entah itu pasangan ya, kita. Ini semua ruang yang besar sekali terjebaknya seseorang dalam kebergantungan kepada selain Allah. Sebagai seorang laki-laki, yang normalnya laki-laki itu akan mengedepankan logikanya daripada rasanya, maka kebergantungan ini lebih mudah diantisipasi, walaupun tidak semuanya. Oleh karenanya, ini sedikit berkaitan dengan fikih. Para ulama di dalam Al-Madhhab Syafi'i rahimahumullah menjelaskan bahwa dimakruhkan bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang sangat cantik. Bukan cantik tapi sangat cantik. Pertanyaannya mengapa? Mengapa? Dimakruhkan, bukan haram ya, dimakruhkan saja. Dimakruhkan bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang sangat cantik. Pertanyaannya mengapa? 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 Di antara sebabnya ada yang disebutkan, satu, katanya seorang wanita yang sangat cantik itu biasanya ia merasa dirinya lebih sempurna dari pasangannya. Oleh karenanya dia akan mengatur suaminya. Hal yang lain adalah tadi ya, ketika seorang suami mendapatkan istri yang demikian, maka jelas dia akan dikuasai oleh kebergantungan kepada selain Allah. Bukan hanya sebatas mencintai, tapi kebergantungan. Istrinya menjadi segala-segalanya. Karena sudah sangat cantik, alas. Seluruh pikirannya berkaitan dengan istrinya. Ketika jauh, ketika di hadapannya, ketika tidak ada, semuanya berkaitan istrinya. Karena dari awal sudah demikian, terjebak dalam satu masalah. Ya, terjebak dalam satu masalah. Ini ketika apa? Sangat ya, berlebihan. Nah, jadi bukan hanya taraf cantik saja, tapi sangat cantik. Begitu. Nah, ini dia problemnya. Ya. Ini berkaitan dengan fikih, tapi juga sangat berkaitan dengan kehidupan lainnya. Sama juga Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam mengatakan kepada seorang ayah, ya, al-waladu majbanatun mabkhalah. Anak, terutama anak laki-laki, anak itu menjadi sebab seorang ayah menjadi majbanah, pengecut. Dan yang kedua, mabkhalah, menjadi seorang yang pelit. Kenapa? Karena kebergantungan tadi. Dia selalu khawatir terhadap anaknya. Sehingga ketika ada panggilan jihad misalkan, dia akan berpikir, nanti anak saya bagaimana kalau saya mati? Ketika dia harus bersedekah, berinfak, tapi harta saya ini juga saya persiapkan untuk anak saya. Itu dia, al-waladu majbanatun mabkhalah. Oleh karenanya, di sinilah pelajaran. Kalau di sini yang hadir lebih banyak ya bapak-bapak atau kaum laki-laki, maka kaum laki-laki ini harusnya lebih bisa mengedepankan logika daripada rasanya. Karena memang kebergantungan kepada selain Allah itu pintunya pintu rasa, pintu mencintai tadi. Tapi kalau kembali ia berpikir, maka dia akan bisa menafikan dan membatasi dirinya. Tapi yang menjadi masalah, ujian terbesar, ya, ujian terbesar, kalau dalam kasus atau dalam peristiwa hubungan dengan keluarga, itu adalah wanita. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Ini ujian yang berat. Mengapa?
Karena memang kaum wanita ini lebih mengedepankan rasa daripada logika. Sedangkan pintu bergantung kepada selain Allah tadi pintu logika atau pintu rasa? Pintu rasa. Oleh karenanya, bagi seorang ayah, bagi seorang suami, memiliki tanggung jawab untuk selalu memberikan edukasi, pelajaran, kajian kepada pasangannya, kepada ibu dari anak-anaknya, kepada istrinya, agar mempersiapkan diri atas segala sesuatu yang dimilikinya itu milik Allah. Kapanpun Allah menghendaki untuk memisahkan antara diri kita dengan mereka, maka kita harus siap. Karena kalau bukan kita yang mempersiapkan, Allah akan paksa kita menyiapkannya itu. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak rela dari hamba-hambanya bergantung kepada selainnya. Oleh karenanya, mereka-mereka yang bergantung kepada selain Allah akan diuji pada sesuatu yang bergantung padanya. Karena Allah ingin dari hamba-hambanya berpaling kepada Allah dari mereka yang bergantung padanya. Itu yang Allah kehendaki. Oleh karenanya banyak sekali peristiwa Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Bayangkan, di usia yang sudah cukup tua, seluruh putra-putranya dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wafat di usia kecil, di usia sebelum balik. Tiba-tiba di usia yang sudah cukup tua, putri-putri beliau sudah dewasa, bahkan sudah menikah. Tiba-tiba beliau dikaruniai seorang anak putra dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yaitu Ibrahim. Bagaimana beliau sangat mencintai Ibrahim. Ya. Oleh karenanya dalam kisah-kisah yang ada, ya, yang diriwayatkan, tangisan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam yang sampai kepada kita, tetesan air mata yang ada itu pada Ibrahim. Ya. Oleh karena seorang sahabat, ya, bertanya, Rasulullah, engkau menangis, engkau menangis. Makanya kata beliau alaihi afdhalus salatu wassalam, innal qalba la yahzan. Innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati ini bersedih. Walakin la aqulu illa bima urdi, atau la naqulu illa bima yurdi rabbana. Tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali yang Allah rela. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Oleh karenanya, ya, ini pelajaran bagi semua bahwa kita perlu melatih jiwa kita untuk tidak bergantung kepada selain Allah sebelum Allah memaksa kita agar kita tidak bergantung kepadanya. Gimana cara Allah memaksa kita? Allah ambil apa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan. Seorang yang sedang bergantung sekali dengan keluarganya, tiba-tiba Allah berikan ujian, Allah cerai beraikan keluarganya. Seorang sedang bergantung sekali dengan hartanya, seluruh pikirannya, pagi, siang, sorenya hartanya, Allah cerai beraikan hartanya. Allah cemburu, Allah tidak ingin dari hambanya bergantung kepada selainnya. Allah hanya ingin dari hambanya hanya bergantung kepadanya. Ketika Allah melihat hambanya bergantung kepada selainnya, maka Allah akan cerai beraikan sesuatu yang bergantung padanya ini. Makanya ini yang perlu kita waspadai. Silahkan kita mencintai segala sesuatu dengan kondisi normalnya, tapi hati-hati, kita harus bisa mengkondisikan diri kita dan melatih diri kita untuk tidak terjebak dan terjatuh dalam bergantung kepada selain Allah. Kalau bukan kita yang mengantisipasi itu, maka Allah yang akan paksa diri kita untuk kita melepaskannya. Dan di sini ujian lebih berat. Oleh karenanya, orang yang sudah memiliki kebergantungan kepada selain Allah, sebelum ia mendapatkannya, itu ujiannya berat. Pertama, dia akan berat sekali sebelum mendapatkannya.
dan ia akan berat sekali setelah mendapatkannya, dan pada akhirnya dia akan lebih berat lagi ketika terpisahkan dengannya. Jadi ujian terus. Berbeda halnya kondisi orang beriman yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan ucapan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah dari musibahku ini sesuatu yang lebih baik darinya. Oleh karena tadi saya sebut di awal, kebergantungan kepada selain Allah ini, selain problem tauhid yang mengesahkan Allah Taala, selain problem berkaitan dengan iman, maka ujian berat kepada al-imanu bil qada'i wal qadar. Seakan kita ini lupa kalau segala sesuatunya telah diatur oleh Allah. Sekarang kita ini lupa kalau segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Benar, kita sebagai manusia itu diharuskan untuk berusaha dan berupaya. Tapi kita tidak boleh dalam upaya dan usaha kita ini melupakan bahwa upaya dan usaha kita itu ada batasnya. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa ruang kehidupan ini harusnya lebih banyak kita pasrahkan kepada Allah daripada kita yang mengaturnya. Karena apabila kita lebih banyak mengatur ruang kehidupan yang kita miliki, itu artinya kita tidak memberi ruang bagi Allah untuk mengaturnya. Kalau kita sudah tidak lagi memberi ruang untuk Allah mengaturnya, maka Allah pasrahkan itu pada diri kita. Allah akan katakan ya, dalam bahasa kiasannya, kamu sudah hebat, kamu sudah pandai, kamu sudah cerdas untuk mengatur hidupmu, aturlah. Nggak perlu saya atur lagi. Kehidupan modern hari ini mengajarkan kita bagaimana kita mengatur kehidupan kita dengan diri kita sendiri. Tapi tidak mengajarkan kepada kita bagaimana bahwa ruang kehidupan ini lebih banyak Allah yang mengaturnya daripada diri kita. Ya. Oleh karenanya orang beriman itu harus menyadari bahwa wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, segala sesuatu, apa yang kita kehendaki Allah sudah kehendaki. Apa yang kita jalani ini Allah sudah tetapkan semuanya. Makanya tawakal dan i'timad, kebergantungan, kebersandaran seorang hamba kepada Allah yang harusnya dikedepankan. Oleh karena Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalian akan diberi rizki layaknya burung yang keluar di pagi hari. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak ada pekerjaan yang pasti. Dia hanya berburu untuk mencari makanan. Tidak tahu dia akan mendapatkan rizkinya di mana. Tapi karena ia pasrahkan, ruang hidupnya Allah miliki. Oleh karenanya, kalau kita memberikan ruang hidup kita lebih luas untuk Allah, maka disitulah Allah yang akan mengaturnya. Tapi kalau kita memberikan ruang kehidupan ini hanya untuk kita, kita belajar manajemen mengatur keuangan, kita belajar manajemen mengatur keluarga, kita belajar manajemen untuk mengatur waktu, kita belajar manajemen mengatur pekerjaan. Semua kita pelajari dan semua kita terapkan. Lalu kemudian kita lupa kalau di balik itu semua ada Allah yang mengaturnya. Ini masalah. Seharusnya ya kita berupaya, ya kita berusaha, lalu kemudian sisanya Allah. Begitu. Ya, sisanya Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam telah mengajarkan itu kepada kita dengan jelas, dengan nyata. Kisah hijrah beliau. Bagaimana beliau berupaya untuk tidak melalui jalan yang normal, karena itu akan mudah untuk dikejar. Melalui jalur yang berbeda, kemudian tidak langsung melangsungkan perjalanan, singgah dulu, menginap beberapa waktu di gua untuk antisipasi itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Seluruh antisipasi itu ternyata tidak membuatnya murni tidak terkejar.
Orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di depan pintu gua di mana beliau tinggal. Apa yang terjadi? Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, ya Rasulullah, andai kata satu di antara mereka ini melihat ke kakinya saja, tahu kita di mana. Maka kata Sayyiduna Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha, jangan lagi bersedih, Allah bersama kami. Halas, ruang kehidupan ini dipasrahkan kepada Allah. Setelah kita berupaya selesai, itu urusan Allah. Kalau kita terus bergantung dengan kecerdasan kita, ya jatuhnya seperti Qarun. Ketika ditanya, dari mana kamu punya harta ini? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Aku pintar manajemen ekonominya, pintar mengelola uangnya, pintar mengelola pekerjaannya. Ini malapetaka, ini musibah. Kata Allah, bal hiya fitnatun. Itu adalah cobaan untuknya. Oleh karenanya Allah hancurkan, Allah binasakan. Maka ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, bahwa dalam kehidupan kita ini ada ruang di mana kita boleh mencintai. Dan itu sesuatu yang disebut oleh para ulama sebagai hubbun tabi'i. Rasa cinta yang secara tabiat. Tabiatnya orang itu mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai keluarganya, mencintai hartanya. Ya. Guru mencintai murid-muridnya, murid mencintai gurunya. Ya. Dan seterusnya, ini suatu hal yang tabiat saja. Tapi kalau sudah melampaui batas dan terjebak dalam kebergantungan, maka disinilah musibahnya. Apapun itu. Orang yang bergantung dengan pekerjaannya. Seorang karyawan bergantung dengan bosnya. Bosnya bergantung dengan karyawannya. Bagaimana kondisi? Ya, pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Bosnya khawatir kalau ia menegur lebih keras kepada karyawannya, kawarnya semuanya pada bubar. Bagaimana dia pekerjaannya? Nggak akan berjalan. Karyawannya juga khawatir kalau ada kesalahan dari bosnya untuk menegur dan membenarkan. Akhirnya pekerjaannya semuanya jadi hancur lebur. Oleh karenanya segala sesuatu itu ada batasnya. Seorang ayah khawatir kalau dia menegur, menasihati anaknya, anaknya malah justru marah, anaknya justru malah menjauh darinya, membencinya, sehingga dia tidak pernah menasihati dan meluruskannya. Malah menjadi masalah, kebergantungan menjadi malapetaka. Ya. Betapa banyak orang yang memiliki harta tapi tidak bisa menikmatinya. Betapa banyak orang memiliki keluarga tapi tidak nyaman dengan kehidupan keluarganya. Betapa banyak orang memiliki jabatan tapi ia tersandra dengan jabatannya. Mengapa? Karena semuanya sudah dalam posisi kebergantungan, bukan lagi sebatas mencintai. Silahkan cintai pekerjaan kita, silahkan cintai keluarga kita, silahkan kita cintai apa yang kita miliki. Tapi jangan sampai kemudian mencintai ini melebihi dan menjebak kita dalam kebergantungan. Sekali lagi, Allah tidak rela dari hambanya ketika menyaksikan hambanya bergantung kepada selainnya. Maka Allah akan berikan ujian yang bertubi-tubi padanya. Tercerai-beraikan anaknya, terpisahkan dengan keluarganya, berkurang hartanya, hilang jabatannya, lenyap kedudukannya, semuanya. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, ia sedang bergantung kepada selain Allah. Lalu mungkin ada yang bertanya, ada sebagian orang yang terus bergantung kepada selain Allah, tapi Allah biarkan. Allah biarkan karena Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya kelak di akhirat. Kenapa? Lihat di akhirat. Sebagian orang bergantung kepada berhala, kepada patung, kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang-bintang selain Allah tabaraka wa taala. Apa kata Allah? Kelak di akhirat, seluruh yang disembah ini masuk ke dalam neraka. Untuk lebih menghinakan mereka yang telah bergantung dan menyekutukan kepada selain Allah. Jadi bukan hanya kalian yang masuk ke neraka, Tuhan-Tuhan yang kalian dulu sembah di dunia juga masuk bersama kalian. Ini kan lebih menyiksa. Ketika sesuatu yang dicintainya sama menerima siksa dengan dirinya.
Oleh karenanya kita bagi kaum laki-laki memiliki logika. Jangan sampai logika ini terkalahkan dengan rasa. Mereka kaum wanita yang membutuhkan kita untuk diedukasi, untuk diberikan petunjuk, nasihat, itu tugas kita. Ya. Makanya ya, kebergantungan kepada selain Allah ini musibah, dan puncaknya adalah kesyirikan. Dan sebelum mencapai kesyirikan itu ada hal-hal yang beragam. Ada hal-hal yang beragam. Ya. Apakah itu dari seorang ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, ataupun sebaliknya, ataukah pasangan kepada pasangannya, pekerjaan, jabatan, kedudukan. Ya, puncaknya tadi seorang makhluk yang menyekutukan makhluk lainnya, ya, menyembah makhluk lainnya karena ia mencintai lebih daripada Allah atau sama. Makanya Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka, hina mereka budaknya dinar, budaknya dirham. Dalam riwayat yang lain, ta'isa abduz zaujah. Celaka mereka budaknya wanita, istrinya. Jelas, kata Rasulullah begitu. Ta'isa wantakas. Jelas, kata Rasulullah, hina dan hina, kata beliau, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Oleh karenanya ini pelajaran yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyadarkan kepada kita bahwa mencintai itu secara tabiatnya bagian dari diri kita. Tapi kalau bergantung, itu bukan bagian dari diri kita sesungguhnya. Ya, itu sesuatu ajnabi, sesuatu yang asing dari diri kita. Hanya karena kita tidak mampu mengelola rasa cinta, akhirnya kita terjebak dalam kebergantungan. Kalau kita bisa mengelola itu semua, maka tentunya kita akan memasrahkan diri kita dan hanya mencintai secara mutlak dan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya dan seluruh perintah-perintah dan larangannya. Selainnya, cinta yang tabiat saja sesuai kadar normalnya, tidak bergantung kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menyadarkan diri kita dan memberikan seluruh rasa cinta kita dalam batasan dan normalnya, ya, dan hanya membuat diri kita bergantung kepadanya, yaitu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akhir dari kajian ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.